Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliani Suhaibatul Istiqomah dengan NIM C1M02310027. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang interaksi tanaman di dalam komunitas dan respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Interaksi tanaman. Interaksi tanaman adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara tanaman dengan tanaman lain atau dengan organisme dan lingkungan di sekitarnya dalam suatu ekosistem. Misalnya, tanaman dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya terbatas seperti cahaya matahari, air, dan unsur hara tanah, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran masing-masing tanaman dalam komunitasnya. Interaksi tanaman dalam komunitas mencakup kompetisi, mutualisme, dan komensalisme. Pemahaman tentang interaksi ini sangat penting untuk memahami dinamika ekosistem dan kesehatan tanaman di lingkungan alami. Dalam interaksi tanaman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 3 bagian. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme atau lebih yang mempertahankan sumber daya yang terbatas seperti cahaya, air, nutrisi, atau ruang. Kompetisi ini bersifat merugikan bagi semua pihak yang terlibat karena sumber daya yang diperebutkan menjadi lebih sedikit. Contohnya, kompetisi antara tanaman alang-alang dan tanaman padi sawah. Alang-alang yang tumbuh cepat dan agresif dapat menguasai lahan sehingga menghambat pertumbuhan tanaman padi karena merebut sumber daya, air, dan nutrisi. Kedua, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam mutualisme, kedua organisme mendapatkan manfaat sehingga hubungan ini bersifat positif untuk keduanya. Contohnya itu seperti hubungan antara bunga dengan serangga penyerbuk seperti kupu-kupu yang mendapatkan nektar, sementara bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu tersebut. Komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan, netral. Hubungan ini tidak menyebabkan perubahan. Contohnya itu seperti epifit, anggrek yang tumbuh menempel pada pohon tanpa mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Anggrek mendapatkan tempat hidup yang baik dan akses cahaya tanpa merugikan pohon inangnya. Selanjutnya, cekaman biotik. Cekaman biotik adalah tekanan atau stres yang dialami tanaman yang berasal dari organisme hidup lain yang berinteraksi atau bersaing dengan tanaman tersebut. Organisme penyebab cekaman biotik ini dapat berupa pemakan daun, patogen seperti bakteri, virus, dan jamur penyebab penyakit tanaman, parasit, nematoda, serta gulma yang bersaing mendapatkan sumber daya. Cekaman biotik dapat menyebabkan berbagai gangguan pada fungsi tanaman seperti penurunan pertumbuhan, kerusakan jaringan, penyakit, dan bahkan kematian tanaman. Tanaman merespon cekaman biotik dengan berbagai mekanisme pertahanan seperti merespon cekaman biotik dengan berbagai mekanisme pertahanan seperti memproteksi sel, memproduksi senyawa kimia toksik untuk mengusir atau membunuh patogen dan hama, atau mengaktifkan gen pertahanan untuk memperbaiki kerusakan. 3 organisme penyebab cekaman biotik. Pertama, hama. Serangan hama seperti ulat dapat merusak daun secara fisik sehingga tanaman kehilangan area fotosintesisnya. Kedua, patogen. Infeksi jamur pada daun tanaman dapat menyebabkan bercak-bercak daun yang mengurangi kapasitas fotosintesis. Yang ketiga, gulma. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman juga memberikan cekaman biotik dengan bersaing dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit cekaman biotik. Pertama, pengendalian budaya mencakup penggunaan varietas tanaman tahan hama, rotasi tanaman untuk memutuskan siklus hidup hama, sanitasi lahan dengan membersihkan sisa tanaman yang sakit, serta penanaman tanaman perangkap untuk menarik hama menjauh dari tanaman utama. Yang kedua, memanfaatkan musuh alami hama seperti predator dan parasitoid serta mikroorganisme antagonis yang mampu menekan populasi hama dan patogen secara alami. Ketiga, pengendalian mekanis dan fisik, penggunaan perangkap hama, jaring penghalang, pemangkasan bagian tanaman yang terserang, dan penyemprotan air bertekanan juga efektif untuk mengurangi serangan hama. Yang keempat, pengendalian kimiawi yang dilakukan dengan penggunaan pestisida secara selektif dan bijaksana, mempertahankan dosis dan waktu aplikasi agar risiko lingkungan dan organisme non-target dapat diminimalkan. Abiotik. Cekaman abiotik adalah kondisi tekanan atau stres pada tanaman yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, fisik, dan kimia yang tidak hidup. Faktor-faktor ini meliputi kekeringan atau tekanan air, suhu ekstrim seperti suhu tinggi atau rendah, salinitas tinggi pada tanah, kelebihan air atau banjir, paparan radiasi, serta adanya logam berat dan bahan kimia beracun di sekitar tanaman. Cekaman abiotik ini menyebabkan gangguan pada proses fisiologis tanaman sehingga pertumbuhan,
pelindung dan hormon stres yang membantu menjaga fungsi sel dan jaringan tanaman agar tetap stabil dan kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Terdapat 4 penyebab terjadinya cekaman abiotik. Yang pertama, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi stres lingkungan yang terjadi ketika ketersediaan air di dalam tanah dan udara sangat terbatas sehingga tanaman tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya secara adekuat. Yang kedua, suhu. Suhu ekstrim mencakup kondisi suhu yang sangat tinggi, gelombang panas atau sangat rendah, embun beku yang dapat merusak struktur sel, mengganggu proses metabolisme dan menyebabkan kematian pada jaringan tanaman. Yang ketiga, salinitas. Salinitas adalah kondisi di mana terdapat konsentrasi garam yang tinggi di dalam tanah sehingga mengurangi keseimbangan air dan nutrisi tanaman. Yang keempat, polusi lingkungan yang meliputi adanya bahan kimia beracun, logam berat, dan polutan lainnya yang memberikan tekanan pada tanaman dengan merusak fungsi fisiologis. Yang terakhir, kesimpulan. Interaksi tanaman di dalam komunitas melibatkan berbagai jenis hubungan yang menentukan bagaimana tanaman hidup bersama dan mempengaruhi satu sama lain dalam ekosistem seperti kompetisi, mutualisme, dan komensalisme. Respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik merupakan adaptasi penting untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Cekaman biotik seperti serangan hama dan patogen diatasi dengan mekanisme pertahanan internal tanaman termasuk produksi senyawa toksik dan aktivasi gen pertahanan. Cekaman abiotik seperti kekeringan, suhu ekstrim, salinitas, dan polusi direspon dengan adaptasi morfologis seperti pengurangan luas daun, akar yang bernama panjang, serta adaptasi